Wanita ini melihat sang adik digendong oleh Wewe Gombel Marni cuy. Namun ia berusaha untuk meraih adiknya tersebut. Namun seketika Nisa tidak sadarkan diri. Setelah 3 hari pingsan, akhirnya Nisa sadar juga. Di alam bawah sadarnya ia melihat bahwa sang adik sudah dibawa oleh Wewe Gombel Marni. Karena hal itulah Nisa semakin yakin jika adiknya tersebut dibawa oleh Wewe Gombel. Sudah hampir menginjak 3 bulan, namun sialnya Aan juga tak kunjung ditemukan. Sampai pada suatu pagi Nisa pun mendatangi pohon besar itu di mana tempat Wewe Gombel Marni tinggal. Ia pun meminta kepada Wewe Gombel Marni untuk mengembalikan sang adik cuy. Namun sialnya pada pagi itu Marni tidak mendapatkan hasil sama sekali. Lalu pada malam harinya Nisa pun mendatangi rumah Tama. Ia meminta kepada Tama untuk ditemani menuju ke pohon besar itu di mana Wewe Gombel Marni tinggal pada malam itu juga. Dengan harapan pada malam itu ia bisa membawa adiknya pulang kembali ke rumah. Namun sialnya justru Tama malah melarang Nisa cuy, karena ini sangatlah berbahaya. Karena demi menyelamatkan sang adik, Nisa pun nekat pergi sendirian ke pohon besar itu. Sesampainya di pohon besar tersebut, Nisa pun langsung melempar pohon itu menggunakan sebuah batu besar. Ia pun kemudian meminta kepada Marni untuk mengembalikan adiknya saat itu juga. Kemudian Nisa pun terduduk lesu di bawah pohon besar itu sambil ia mengatakan, "Aku rela melakukan apa saja untukmu Marni, asalkan kamu mengembalikan adikku saat ini juga." Lalu tak berselang lama datanglah Wewe Gombel Marni yang berusaha untuk merasuki tubuh Nisa cuy. Untung saja nih Tama pun datang dan langsung bergegas untuk menghampiri Nisa. Tama yang melihat Wewe Gombel Marni berada di atas pohon, ia pun bergegas membacakan ayat suci Al-Quran hingga Wewe Gombel itu kalah dan pergi dari tempat itu. Sementara di sisi lain Rahayu yang sedang berdoa tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara Aan yang memanggil-manggil namanya cuy. Dan benar saja nih cuy, ketika dicek keluar tiba-tiba Aan sudah pulang kembali ke rumah. Namun anehnya sejak saat itu Aan hanya terdiam saja dengan tatapan yang sangat kosong. Nisa pun sangat senang cuy karena Aan sudah kembali pulang. Namun sayangnya Wewe Gombel Marni pasti akan tetap menghantui mereka karena untuk menagih janji Nisa. Kemudian di saat menjelang petang, Nisa pun bergegas pergi menuju ke warung cuy untuk membeli sesuatu. Namun anehnya ketika melihat anak-anak yang sedang bermain di luar rumah, Nisa pun tersenyum dengan sendirinya. Tidak hanya itu saja cuy, tubuh Nisa pun terasa kepanasan ketika ia mendengar azan maghrib. Sementara di sisi lain terlihat Rahayu sedang berjalan di lorong rumahnya untuk memeriksa keadaan Aan di dalam kamarnya cuy. Dan ternyata nih di dalam kamarnya Aan sedang asik bermain dengan Nisa. Namun yang lebih anehnya cuy, pintu kamar Aan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sementara di sisi lain tiba-tiba Nisa keluar dari kamarnya sendiri. Lalu siapa nih yang berada di kamar Aan tadi? Saksikan pas berikutnya hanya di akun Ozi Film.